Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 1. Ozi di sebuah SMA memiliki peserta didik dengan latar suku bangsa yang beragam. Mulai dari Jawa, Madura, keturunan Cina, Sunda, dan beberapa dari suku di Indonesia Timur. Konsep layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang tepat adalah A. Mengembangkan kepekaan dan kesadaran multibudaya pada peserta didik, merancang dan melaksanakan layanan. B. Meningkatkan pemahaman dan penghormatan pada budaya mayoritas, menumbuhkan kesadaran diri. C. Membangun budaya baru yang lebih akomodatif. D. Mengembangkan sistem nilai yang diyakini guru bimbingan konseling atau konselor. Kelompok bersifat multibudaya dan etnis. Baiklah, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini Bapak Ibu. A. Mengembangkan kepekaan dan kesadaran multibudaya pada peserta didik, merancang dan melaksanakan layanan. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Pak Ali adalah guru bimbingan konseling atau konselor baru yang ditempatkan di Kabupaten Ek. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh Pak Ali untuk mengembangkan profesionalitasnya. A. Mengajukan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan magister. B. Mengadakan seminar nasional dan workshop bimbingan dan konseling. C. Berpartisipasi dalam wadah musyawarah guru bimbingan konseling untuk membangun interaksi sejawat. D. Merancang kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Mengikuti sertifikasi tes bagi konselor pendidikan. Jawaban yang benar D. Merancang kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Soal nomor 3. Diketahui peserta didik kelas yang dia ampuh terorganisis, berbekal pengalaman tentang kesehatan mental dan kode etik konselor. Tindakan konselor adalah A. Membantu proses penyembuhan autis peserta didik yang bersangkutan. B. Meminta kepala sekolah untuk meminta peserta didik dan dipindahkan ke SLB. B. Meminta orang tua bersabar dan menerima kenyataan bahwa anaknya autis. D. Mempelajari sebab, perilaku, dan akibat dari gangguan perilaku autis. Melibatkan shadow untuk memantau perkembangan peserta didik yang bersangkutan. Jawaban yang benar B. Meminta kepala sekolah untuk meminta peserta didik dan dipindahkan ke SLB. Soal nomor 4. Aspek yang merupakan pertimbangan awal yang harus diperhatikan oleh guru bimbingan konseling.
sebelum pengadaan alat tes adalah berikut ini. A. Masalah dana dan konsultasi kepada kepala sekolah jenis tes. B. Dengan berkonsultasi pada senior tes yang relevan. C. Dinamika problem konseli dan karakteristik problem. D. Yang memperlu masalah tes yang mau dibeli dengan mempelajari manualnya secara sesama. E. Ketersediaan konselor yang memiliki kewenangan menyelenggarakan psikotes. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4, C. Dinamika problem konseli dan karakteristik problem. Kita masuk soal nomor 5, Bapak Ibu. Teori konstruktivisme berpengaruh pada desain pembelajaran. Implikasi teori konstruktivisme dalam layanan bimbingan dan konseling nampak dalam praktik yang menekankan pada A. Proses identifikasi latar belakang masalah konseling. B. Permasalahan terutama kelemahan konseling. C. Potensi dan kekuatan yang dimiliki konseling. D. Peran konselor sebagai helper yang mendominasi proses konseling. D. Keterlibatan pihak lain yang berhubungan dengan konseli sebagai pelaku. Jawaban yang benar C. Potensi dan kekuatan yang dimiliki konseli. Kita masuk soal nomor 6, Bapak Ibu. Guru bimbingan konseling akan melakukan layanan bimbingan konseling untuk meningkatkan kemampuan siswanya dalam kepedulian terhadap teman. Metode yang sesuai dengan layanan ini adalah sosiodrama, B. Permainan kelompok simulasi, C. Home run, D. Kursi kosong, E. Karya wisata. Jawaban yang benar C. Home run. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 7. Guru bimbingan konseling dituntut mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Langkah yang dapat ditempuh adalah A. Mengembangkan alat tes untuk asesmen. B. Menguasai teori, teknik, prinsip, dan prosedur. C. Menilai proses dan hasil layanan. D. Melakukan penilaian tindakan. E. Penguasaan berpikir sintetik. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini apa kira-kira Bapak Ibu? Baiklah, jawaban yang benar D. Melakukan penelitian tindakan. Jadi jawaban yang A, B, C, dan E itu salah ya Bapak Ibu. Baiklah, kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memerlukan pertolongan dengan segera
agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas perkembangan. Strategi layanan yang dapat diterapkan adalah A. Bimbingan kelompok, B. Layanan konsultasi, C. Bimbingan klasikal, E. Alih tangan kasus. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar E. Alih tangan kasus. Jadi jika tidak sesuai lagi dengan pekerjaan guru BK, kita merekomendasikan untuk mengalih tangankan kasus. Kita masuk soal nomor 9 Bapak Ibu. Fasilitas utama yang harus disediakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor ketika mengembangkan layanan e-konseling atau electronic counseling, yaitu A. Ruang kerja konselor yang memadai, B. Ruang konseling yang nyaman dan kondusif, C. Ruang bimbio konseling yang representatif, D. Ruang komputer yang akses internetnya baik, E. Ruang data untuk menyimpan data konseling. Jawaban yang benar D. Ruang komputer yang akses internet yang baik. Karena cyberkonseling ini yaitu menggunakan internet atau jaringan. Soal nomor 10, seorang guru bimbingan konseling akan merancang sebuah program BK yang sesuai dengan tugas perkembangan siswa. Haruslah dikembangkan berdasarkan A. Ketersediaan sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan dan konseling, B. Kesepakatan antara guru bimbingan konseling, C. Asesmen kebutuhan siswa dan lingkungan, D. Kebijakan asosiasi profesi bimbingan konseling, E. Kesepakatan dan kebijakan musyawarah guru. Jawabannya C. Asesmen kebutuhan siswa dan lingkungan. Kita masuk soal nomor 11. Kesadaran gender rendah, sedangkan sekolah tersebut dinobatkan sebagai sekolah yang memperjuangkan kesetarataan gender. Pernyataan tersebut merupakan A. Pertanyaan penelitian, B. Malah penelitian, C. Hipotesis penelitian, D. Asumsi penelitian, E. Rumusan masalah penelitian. Jawaban yang benar B. Malah penelitian. Soal nomor 12. Dalam rangka pemilihan program perminatan, maka guru bimbingan konseling mempertimbangkan beberapa tes yang akan dipilih. Tes yang dapat digunakan dalam program perminatan: A. Differential Aptitude Test, B. Draw
a person test. C. The three tests. D. Host three person. E. Edward personal perfect schedule. Jawabannya E. Edward personal perfect schedule. Soal nomor 13, pengambilan keputusan terkait keberlangsungan program, apakah dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling pada A. Evaluasi program, B. Evaluasi proses, C. Evaluasi hasil, D. Pelaporan, E. Tindak lanjut. Jawabannya untuk soal nomor 13 E. Evaluasi program. Soal nomor 14, pada tahap pelaksanaan PTBK, apa yang dilakukan oleh guru BK atau konselor? A. Melakukan pemaparan hasil penelitian. B. Menyusun instrumen penelitian. C. Panduan melakukan tindakan. D. Hipotesis penelitian tindakan implementasi. D. E. Menyusun indikator keberhasilan merumuskan. Jawabannya C. Panduan melakukan tindakan. Soal nomor 15, soal terakhir kita ya Bapak Ibu. Unsur-unsur penting yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan rekomendasi permintaan adalah A. Mempertimbangkan data objektif peserta didik seperti prestasi akademik dan non-akademik serta keberbakatannya. B. Minat siswa menjadi prioritas dan memutuskan arah perminatan siswa. Karena siswa lah yang akan menempuh semua proses kehidupannya. C. Peluang yang tersedia di sekolah lanjutan baik itu SMA atau SMK sehingga rekomendasi merujuk pada prosedur yang disiapkan sekolah. D. Rekomendasi pada permintaan menjadi tanggung jawab utama guru BK karena semua tergantung pada sekolah lanjutan yang akan dipilih. E. Pilihan orang tua menjadi dasar karena orang tua pihak yang bertanggung jawab dan menentukan keberhasilan peserta didik dan masa mendatang. Jawaban yang benar A. Mempertimbangkan data objektif peserta didik seperti prestasi akademik dan non-akademik serta keberbakatannya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja video kita di kali ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.